Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Audia Blinda dan Audia Sarah Syafaat yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan kami mendatangkan narasumber yaitu Audia Nur Ramadhani Hasim dan Mas Suci. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang masih berkaitan tentang kehidupan kita sehari-hari, yaitu mau cuan atau mau berkah, etika bisnis dalam Islam. Nah, betul sekali. Di zaman sekarang ini siapa saja bisa jadi pembisnis. Bahkan mahasiswa pun juga bisa jadi pembisnis. Contohnya seperti berjualan makanan, berjualan pakaian, terus jasa desain, jasa pengetikan, bahkan hingga menjadi reseller dan affiliate. Nah, namun di tengah perkembangan dunia usaha yang sangat cepat ini, muncul satu pertanyaan penting. Apakah tujuan utama dalam bisnis dalam Islam itu hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, atau ada hal lain yang harus diperhatikan seorang muslim? Nah, itulah yang akan kita bahas pada podcast hari ini. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kalau berbicara tentang bisnis dalam Islam ini, apa sih yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya? Menurut saya, bisnis dalam Islam adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang halal, jujur, dan sesuai aturan syariat Islam. Jadi yang diperhatikan bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga bagaimana memperoleh keuntungan tersebut. Jadi artinya cara memperoleh keuntungan sangat penting dengan keuntungan itu sendiri ya. Betul sekali, dalam Islam seseorang tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dengan cara menipu, mengurangi timbangan, dan memberikan informasi palsu atau merugikan orang lain. Jadi keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga bagaimana nilai moral ditetapkan. Oh, berarti ada unsur tanggung jawab moral ya dalam setiap aktivitas bisnis itu? Ya, betul. Saya setuju, bahkan dalam Islam, bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Jika dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar, maka usaha yang dijalankan akan menjadi ladang pahala. Berarti seorang pembisnis muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya? Benar, selain bertanggung jawab kepada pelanggan, mitra usaha, masyarakat, seorang muslim juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT atas transaksi yang dilakukan. Berarti bisnis dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebermanfaatan bagi orang lain. Benar sekali. Nah, kalau berbicara mengenai etika bisnis kan yang paling penting itu kejujuran. Menurut kalian, apakah dalam berbisnis itu sangat penting kejujuran atau bagaimana? Penting, karena kejujuran merupakan dasar kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan penjual dan pembeli akan sulit terjalin dengan baik. Ketika pelanggan percaya pada suatu usaha, mereka cenderung akan kembali membeli, bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Namun dalam kenyataannya di saat-saat sekarang ini banyak pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan produk sebenarnya. Betul sekali. Misalnya foto terlalu berbeda dengan barang asli, testimoni palsu, menyembunyikan kekurangan produk. Hal-hal seperti ini memang mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dalam jangka panjang akan merugikan kepercayaan pelanggan. Saya setuju. Kejujuran memang terkadang terasa berat, apalagi ketika kita khawatir barang tidak laku. Justru kejujuran itulah yang akan membangun reputasi yang baik. Pelanggan akan lebih menghargai penjual yang terbuka mengenai kondisi produknya. Jadi kejujuran itu bisa jadi kayak investasi jangka panjang. Betul sekali. Berarti keberhasilan bisnis itu tidak hanya dilihat dari strategi pemasaran saja, tetapi juga
dilihat dari kualitas pelaku usahanya. Ya, betul. Bahkan Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Dengan sifat tersebut, beliau mendapatkan banyak kepercayaan dari banyak orang dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Nah, jadi kejujuran itu bisa dianggap sebagai investasi jangka panjang. Benar sekali. Bahkan Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Dengan sifat tersebut, beliau mendapatkan banyak kepercayaan dari banyak orang dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Berarti keberhasilan bisnis itu tidak hanya ditentukan oleh strategi pemasaran saja, tetapi juga dilihat oleh kualitas pelaku usahanya. Ya, benar sekali. Nah, saat ini kan hampir semua orang menggunakan internet. Nah, bagaimana Islam memandang bisnis online yang semakin berkembang pesat? Pada dasarnya bisnis online itu diperbolehkan bisnis online itu diperbolehkan selama produk yang dihasilkan itu halal dan proses transaksi yang dilakukannya itu jujur dan transparan. Islam tidak melarang penggunaan teknologi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi kalau menurut kalian, apa keuntungan bisnis online bagi mahasiswa? Keuntungannya cukup banyak, modal relatif kecil, waktu lebih fleksibel, dapat dijalankan sambil kuliah. Selain itu pasarnya juga lebih luas dibandingkan bisnis konvensional. Kalau tantangannya itu seperti apa? Tantangannya itu misalnya tantangan terbesarnya adalah menjaga kepercayaan pelanggan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Maka informasi yang diberikan harus benar-benar sesuai dan Benar juga, karena sekarang itu banyak pelanggan yang saya belum membeli pasti udah lihat dulu ulasannya toh, sama seperti saya. Misal kalau saya beli sesuatu di online shop, saya lihat dulu komentar orang yang sudah pernah beli sebelumnya, tambah lagi dan bintang-bintangnya, terus saya bandingkan gitu mau beli di toko mana yang lebih tinggi bintangnya dan ulasannya yang paling bagus itu yang mana. Oleh karena itu, penggunaan testimoni palsu, manipulasi jumlah pembeli, atau promosi yang berlebihan harus dihindari dalam Islam. Kejujuran harus menjadi prinsip utama meskipun transaksi yang dilakukan secara digital. Jadi teknologi itu boleh berkembang, tetapi nilai-nilai Islam juga kayak tetap harus menjadi pedoman ya? Ya, betul sekali. Dalam dunia usaha tentu ada persaingan, bahkan saat ini hampir semua jenis usaha itu pasti ada kompetitornya Kak. Nah, menurut Islam, apa pandangan Islam terhadap persaingan itu? Pandangannya itu persaingan dibolehkan selama dilakukan secara sehat dan tidak merugikan pihak lain. Persaingan justru mendorong seseorang untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Apa contoh persaingannya? Contoh persaingan yang sehat itu meningkatkan kualitas produk, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan memperbaiki sistem pemasaran, dan menciptakan inovasi baru bagi pelanggan. Sebaliknya, yang tidak diperbolehkan adalah menjatuhkan pesaing dengan cara fitnah, memberikan informasi palsu, serta dapat merugikan orang lain.
Jadi fokusnya itu bukan menjatuhkan orang lain, tapi meningkatkan kualitas diri sendiri. Ya, dalam Islam kita diajarkan untuk untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Nah, sebagai mahasiswa, apakah penting mulai dari sekarang ini kita berwirausaha? Menurut saya penting, karena berwirausaha tidak hanya memberikan pengalaman, memperoleh penghasilan, tetapi juga bagaimana melatih kemandirian dan tanggung jawab. Berarti tidak harus langsung membuka usaha besar. Tidak perlu, kita bisa memulai dari usaha kecil yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Yang terpenting adalah keberanian mencoba dan terus belajar. Nah, selain itu, berwirausaha juga mengajarkan banyak keterampilan hidup. Kita belajar mengelola keuangan, berkomunikasi dengan pelanggan, menyusun strategi pemasaran, dan menyelesaikan masalah ketika menghadapi kendala usaha. Jadi manfaatnya itu bukan hanya soal uang saja. Betul, pengalaman dan keterampilan justru lebih berharga daripada keuntungan yang didapatkan. Berarti bagaimana pandangannya Koron tentang tantangan mahasiswa dalam memulai usahanya? Sebenarnya tantangannya itu cukup besar karena rasa takut gagal yang membuat mahasiswa takut memulai atau usahanya tidak sesuai harapan. Kalau menurut mahasiswa, Selain rasa takut gagal, mahasiswa takut membagi waktu antara kuliah dan usaha. Mahasiswa harus mampu mengatur jadwal dengan baik agar tugas kuliah tetap berjalan dan usaha dapat berkembang. Berarti kewirausahaan ini juga melatih kedisiplinan ya? Betul sekali. Dengan kedisiplinan, mahasiswa dapat mengatur waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan mengambil keputusan secara bijak. Nah, mari kita ambil contoh sederhana nih. Misal ada penjual online, ada menjual produk, tapi kualitasnya itu biasa saja. Nah, pas di iklan, dia bilang kalau barangnya ini berkualitas premium. Menurutnya orang bagaimana? Menurut saya hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam karena mengandung ketidakjujuran. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang dibelinya. Saya setuju. Mungkin penjual memperoleh keuntungan lebih banyak pada awalnya, tetapi ketika pelanggan mengetahui kenyataannya, kepercayaan mereka hilang. Akibatnya usaha yang dijalankan akan sulit berkembang. jadi keberhasilan bisnis yang sesungguhnya bukan hanya soal banyak berjualan, tetapi juga tentang kepercayaan. Betul sekali. Dan di media sosial juga kan cukup banyak kasus pelanggan yang merasa kecewa karena barang yang dia beli dan barang yang dia lihat di iklan itu cukup berbeda. Nah, itu menurut orang apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus itu? Pelajaran yang bisa diambil itu bahwa kepercayaan pelanggan lebih berharga. Ketika kepercayaan itu hilang, akan sulit didapatkan kembali. Saya setuju. Dalam dunia bisnis, reputasi dibangun dalam waktu yang lama. Tetapi bisa rusak karena satu tindakan yang tidak jujur. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan informasi yang benar dan pelayanan yang baik. Jadi etika bisnis sebenarnya itu bukan hanya tentang moral, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pelanggan nanti. Ya, betul. Benar sekali. Semakin baik etika yang diterapkan,
semakin besar peluang yang didapat untuk berkembang dan juga berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ini dalam pertanyaan utama dalam podcast ini. Jika kalian bisa memilih mau cuan atau mau berkah, Menurut saya pribadi, saya lebih memilih keberkahan karena keuntungan memberikan ketenangan hati dan manfaat yang lebih luas. Mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi kita dapat merasa nyaman karena tidak ada pihak lain yang dirugikan. Menarik sekali. Jadi menurut kamu itu kayak ukuran kesuksesan dalam bisnis bukan hanya dilihat dari banyaknya uang yang diperoleh. Betul, karena banyak orang memperoleh keuntungan besar, tetapi usahanya tidak bertahan dengan lama, atau justru menimbulkan masalah. saya setuju karena kadang kita terlalu fokus pada hasil daripada prosesnya. Padahal dalam Islam proses itu sangat penting. Kalau saya memilih keduanya, keuntungan dan keberkahan. Tetapi kalau disuruh untuk memilih, saya lebih memilih keberkahan. Karena uang yang banyak belum tentu membawa kebahagiaan. Jika diperoleh dengan cara yang salah, misalnya seperti menipu, memanipulasi, atau cara-cara yang merugikan orang lain. Keuntungan seperti itu mungkin menguntungkan dalam waktu jangka pendek, tetapi dampaknya bisa merugikan dalam waktu jangka panjang. Oh, berarti keberkahan memiliki nilai yang sangat luas ya. Betul sekali. Keberkahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang banyak, tetapi bagaimana uang tersebut bisa bermanfaat dalam kehidupan. Jika diperoleh dengan cara yang baik dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa ini, bagaimana sih prinsip penyimbangan antara keberkahan dan keuntungan? Menurut saya dapat dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya kejujuran dalam berjualan barang, melayani pelanggan dengan baik, tidak menaikkan harga barang yang tidak sesuai harganya, dan menjaga kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, selain itu, mahasiswa juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Jangan hanya karena ingin cepat mendapatkan keuntungan, lalu mengabaikan etika bisnis. Justru sejak masih kuliah kita harus belajar membangun usaha. Jadi sebenarnya itu keuntungan dan keberkahan bukanlah dua hal yang sama, yang harus dipertimbangkan. Betul, keuntungan tetap penting karena bisnis membutuhkan keuntungan untuk berkembang. Namun keuntungan yang diperoleh dengan cara yang halal, jujur dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika bisnis dijalankan dengan jujur, amanah, bertanggung jawab, dan sesuai syariat, maka insya Allah keuntungan dan keberkahan akan berjalan beriringan. Itulah tujuan yang seharusnya ingin dicapai dalam
setiap pebisnis muslim. Oh, jadi itulah ya pertanyaan dari podcast kita pada hari ini, yaitu mau cuan atau mau berkah. Sebenarnya kita ingin mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai Islam. Nah, karena keuntungan dengan kebermanfaatan itu akan memberikan manfaat besar dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islami. Setuju, dan itulah yang menjadi pesan utama dari podcast kita hari ini. Oke, baik teman-teman. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa bisnis dalam Islam tidak hanya memperoleh keuntungan saja, tetapi juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan keadilan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Sebagai manusia, kita dapat mulai belajar berwirausaha. Bukan langsung langkah besar, melainkan juga mulai dari langkah-langkah kecil tersebut kita bisa berwirausaha juga. Semoga kita dapat menjadi generasi bangsa yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki nilai integritas dan akhlak baik dalam berbisnis. Dan semoga usaha yang kita jalankan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton podcast kami. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah.